Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dekat, dengarkan Senat Bidang 4. Apa kabar nih semua teman-teman? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Di podcast kali ini, saya di sini sebagai Claudia yang akan menjadi moderator untuk memandu podcast kita pada hari ini. Nah, episode kali ini tuh berbeda nih teman-teman, karena sangat insightful banget. Apalagi buat teman-teman di sini yang punya ketertarikan untuk mengikuti perlombaan kedokteran gigi. Tentunya tepatnya lomba restorasi gigi. Hari ini aku ditemani oleh narasumber yang luar biasa teman-teman. Pasti kalian juga udah kenal. Seorang mahasiswa yang sudah berpengalaman mengikuti lomba restorasi dan banyak banget prestasi yang telah dicapai, yang pastinya untuk mencapai prestasi itu tidak cukup mudah, pasti punya sesuatu yang diperjuangkan, dan pastinya itu yang pengen kita kutik di sini, yaitu tips dan trik dari Kak Safira dalam menjalani semua perlombaan dan memenangkan kejuaraan itu. Halo, apa kabar Kak Safira? Halo Claudia, alhamdulillah kabar aku baik. Kabar Claudia gimana? Puji Tuhan sehat Kak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai nih Kak, mungkin sebaiknya Kakak memperkenalkan diri ke teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira. Aku seorang mahasiswi klinik semester akhir di FKG Mustopo. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu sama Kak Safira, jadi Kak Safira ini mahasiswa koas, dan Kak Safira ini udah cukup banyak banget ikut lomba. Makanya itu dan di saat perlombaan itu dia memenangkan banyak banget juara. Nanti prestasinya kita tunjukin dan kita tampilin di layar ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaannya nih, teman-teman, yang pasti pembahasan utama yang dinanti-nantikan. Sebenarnya gimana sih Kak awal mula dari Kakak mengikuti lomba, dan apa sih yang membuat Kakak tuh ingin ikut lomba dan sampai sekarang tuh bisa memenangkan semua ini? Oke, jadi untuk awal mulanya itu sebenarnya ceritanya agak panjang dan agak emosional ya mungkin ya. Jadi awalnya itu aku dipaksa sama cowok aku. Tau kan siapa? Romantis ya Kak. Sama Bang Rafid kan. Awalnya itu aku dipaksa sama dia, dipaksa buat ikut, padahal waktu itu tuh aku belum punya pengalaman, belum pernah, dan pada saat itu juga aku kan masih preklinik ya. Jadi masih newbie banget lah gitu kan. Terus Masih meraba ya Kak. bener. Terus ditambah waktu pada saat itu MDes Pro yang lagi buka perlombaan Mustopo kan. Akhirnya udah sama dia dipaksa coba dulu aja gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku cobalah. Nah, terus pada saat proses latihan, menurut aku itu lumayan agak emosionalnya di situ karena pada saat latihan itu kan aku belum pernah latihan yang benar-benar latihan untuk lomba ya. Terus karena Rafid udah punya pengalaman, jadi udah pernah lomba di mana-mana, akhirnya ya udahlah dia mungkin ngerasa greget pas ngeliat aku latihan tuh kayak aduh kok gini aja tuh nggak bisa gitu kan. Iya, nah terus habis itu ya udah karena aku ngerasa gak bisa, terus ditambah tiba-tiba dia marah lah karena ngerasa aku nih aduh gini dong masa gak bisa sih gitu kan. Ya udahlah dia malah marah-marah. Nah karena marah-marah itu aku sampai ada di momen yang aku nangis. Nah aku nangis tuh karena ya aku ngerasa ke pressure lah, ini orang nih marah-marah, ditambah aku belum bisa loh gitu kan. Terus aku ngerasa aduh aku kayaknya nggak mau ngikut lomba gitu kan kalau misal kayak gini. Terus ya udahlah akhirnya dari situ malah berantem tuh. Waduh, cekcok rumah tangga. Iya jadi berantem kan, jadinya tuh latihannya kan jadi nggak maksimal ya karena berantem itu. Ya udahlah. Nah terus nextnya itu pada saat H-1 lomba aku malah bilang Pit apa aku nggak ikut ya gitu kan, apa aku udahlah aku cancel aja ya, aku nggak bisa, aku nggak mau gitu kan, karena mentalnya masih ngerasa belum iya, siap ya Kak? karena kan pada saat itu kan aku masih preklinik ya, otomatis aku mikirnya yang ikut lomba tuh anak-anak koas, anak-anak yang emang udah punya pengalaman, apalagi kan mereka udah megang pasien kan. Jadi aku mikirnya bagus nih kayaknya tampilannya atau mungkin oke nih gitu kan. Jadi aku ngerasa aduh enggak deh aku nggak bisa gitu kan. Terus ya udah di situ dia malah
marah-marah lah, tapi tetap maksa juga kayak ya udah kamu coba dulu aja, kamu lihat aja besok gimana hasilnya. Oke, aku ikut, nah gitu kan. Terus ya udahlah, dari situ, dari berantem segala macamnya, aku sadar kalau semisal ternyata itu sebenarnya kita bukan nggak bisa, tapi ternyata kita tuh terlalu takut buat mencoba, iya, mencoba hal-hal baru gitu kan. Ya udah, dari situlah aku coba latihan segala macam, dan alhamdulillahnya jadi juara di situ. jadi juara. Betul Kak. Jadi juara pertama aku di situ. Terus juga pertama kalinya aku ikut lomba kan di MDS Pro ya gitu. Jadi ya udah, alhamdulillahnya gitu. Berarti di saat yang Kakak baru terjun nih ke dunia lomba, sedangkan kan Bang Raffi tuh udah lama ya, terus feel-nya waktu tiba-tiba baru pertama terus langsung ikut lomba dan juara tuh pasti yang kaget dan bangga, terharu gak sih Kak? Iya, karena kan ya gimana, aku bener-bener yang kan sebelumnya itu kan malamnya itu kan aku sampai bilang Masih aduh berantem. iya, aku Masih ragu, aku kayak raguan. aduh aku kayak nggak bisa deh, udah ya Pit, aku nggak ikutan gitu kan, karena aku itu yang aku bilang yang ikut pasti anak-anak koas segala Iya. macem kan, dan aku masih preklinik gitu kan. Terus ya Merasa udah, kecil lah kayak. bener. Terus ya udah, pada saat itu tiba-tiba aku juara 2, ya lumayan kaget sebenarnya, dan ya udah alhamdulillah gitu. Tapi bagus sih Kak di sini, karena Kakak yang tadi sampai nangis, Kakak tuh bukan yang terlarut dalam kesedihan gitu, tapi Kakak malah ngebangun, apalagi dengan support Bang Rafid, meskipun mungkin Kakak kurang suka dengan caranya marah-marah ya, Iya tapi benar. ya tetap Kakak maju gitu. Alhamdulillah. Nggak terlarut dalam kesedihan, nggak terlarut dalam ketakutan, karena banyak nih pasti teman-teman yang mungkin emang udah di tahap seperti Kakak, tapi mereka udah ketakutan, jadi mereka beneran nyerah dan mundur. Makanya terkadang tuh banyak di pendaftaran lomba-lomba tiba-tiba ada yang nggak Hilang ikut, gitu ya. hilang Benar. gitu. Iya, jadi kalau misal ditanya awal ketertarikan aku, ya semuanya dari dipaksa, benar, dari dipaksa buat coba, dipaksa dari rasa takut, dipaksa dari Dipaksa buat tahu. pokoknya Iya. semuanya dipaksa gitu. Jadi akhirnya pas aku jalanin ya udah gitu deh. Jadinya alhamdulillah semuanya berkat Alhamdulillah. jadinya. Iya, terima kasih Rafid. Nah Gitu. iya, terus kita mulai next kali ini kayak dari sebelum ikut lomba nih, apa sih yang buat Kakak tuh jadi tertarik? Contohnya mungkin Kakak tuh di kampus adalah orang yang memang terampil dari saat praktikum, apalagi Kakak tadi menyebutkan Kakak tuh cuma belajar dari preklinik aja kan, belum ada latihan untuk lomba. Jadi mungkin di saat Kakak menjenjang pendidikan, memang nilai Kakak tuh udah bagus, ataukah memang Kakak punya emang keterampilan yang beda lagi di tangan gitu? Oke. Jadi untuk awalnya itu pada saat zaman preklinik itu kan, pada zaman preklinik itu kan masih banyak praktikum. Nah ya udah, pada saat praktikum aku ngerasa kayak kok seru ya nyusun gigi, kok seru ya bikin klamar, kok seru ya nambal gitu kan. Jadi kayak ada rasa apa aku ini aja ya dalemin apa keterampilan aku. tangan, iya. Bener, karena aku ngerasa pada saat ngerjain tuh aku happy, aku enjoy, nggak ke pressure segala macam kan, nggak yang pusing banget aduh gimana nih, aku nggak ngerasa kayak gitu kan. Apalagi kalau lihat hasilnya bagus, makin Iya, dapat ada kepuasan. kepuasan tersendiri, benar. Nah terus ya udah, dari situ aku ngerasa kayaknya aku ini deh emang oke di keterampilan tangan gitu kan. Sebenarnya kalau untuk nilai aku nggak yang terlalu gimana-gimana, mungkin karena aku juga untuk materi ya, untuk materi itu aku nggak terlalu yang ini banget, maksudnya tuh nggak terlalu suka materi Suka banget. belajar teori ya, Nggak terlalu suka belajar teori, jadi aku sukanya ya udah yang praktikum aja gitu, keterampilan tangan. Terus ya udah, karena aku ngerasa aku punya keterampilan di tangan, ya udah akhirnya aku perdalam lagi, ya udah alhamdulillahnya bisa sampai di titik sekarang gitu. Nah ya, jadi kayak buat mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan, mungkin mereka ngerasa insecure dari awal untuk melihat kayak enggak aku teorinya aja nggak jago, masa keterampilan yang tangannya juga jadinya ngerasa langsung minder gitu otomatis. Tapi sebenarnya itu jangan kayak gitu, karena memang di sini contoh asli itu ada Kak Safira juga. Kak Safira di sini yang dimana mengetahui mungkin kurang suka di dalam teori, jadi dia mendalami di bagian keterampilan tangannya gitu. Iya betul. Ya betul, bagus sih Kak, keren deh. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak tuh udah berapa kali sih ikut lomba
restorasi, preparasi, dan dari semua lomba ini kan kakak banyak menang dan juga pasti banyak yang kayak naik turunnya lah ya kak. Iya benar. Tapi di lomba mana sih kakak tuh ngerasa ini tuh challenging banget gitu, kayak menantang banget? Oke, jadi menurut aku tuh udah kalau nggak salah ikut lomba itu udah 9 kali. Banyak ya kak. Lumayan ya. Aku juga pas gitu-gitu wah udah 9 kali ya. Gak kerasa berarti ya kak. Benar. Nah, terus kalau untuk hal yang paling menantang itu pada saat lomba di FKG Trisakti tahun Oh lalu. iya, itu yang aku ikut juga. Iya benar, kamu Kita ikut juga. bareng. Nah terus kenapa menantang, karena menurut aku pada saat itu lombanya itu kan gak cuma satu kasus ya, Iya itu benar kak. 3 kasus dan itu pengerjaannya itu selama 3 jam. Iya, Ya kan? Bener pinggangnya banget. sampai udah encok. Iya betul. Terus ditambah yang paling tricky itu di penilaian itu kan ada penilaian Ergonomis. ergonomisnya, terus ada penilaian kebersihan meja kerjanya Iya. kan, dan itu menurut aku lumayan menantang karena kan selama 3 jam kita harus ergonomis, lumayan capek ya, lumayan pegel. Iya benar. Kalau misal kita lagi udah di detik-detik terakhir udah pasti meja udah amburadul tuh, Udah nggak mikir. bener, jadinya lumayan menantang juga sih, jadi karena harus rapih juga kan mejanya gitu. Itu sih. Ya berarti ya menurut kakak yang paling challenging nih yang di Trisakti kemarin ya kak? Iya bener. Yang tiga Tiga kasus, kasus. tapi dia juga dengan waktu 3 jam meskipun bener. kita dengarnya kayak oh waktunya lama, cuma sebenarnya prosesnya tuh panjang banget ya kak. Justru menurut aku 3 jam 3 kasus tuh Kurang. kurang, waktunya tetap kurang gitu kan. Bener. Gitu. Terus tapi mungkin enaknya di sana tuh waktu kita lomba itu ada musik, jadi waktu 3 jam itu kita kayak rada nggak terlalu ke pressure Karena sama ada musik kali ya. Iya karena ada musik. Tapi kakak bisa tuh di lomba yang challenging banget kakak memenangkan lomba ini. Alhamdulillahnya, sebenarnya aku nggak expect karena kan yang kita tahu waktu itu banyak kan yang ikut. Kalau nggak salah 30-40 orang deh. Lebih sih kak. Lebih ya? Paling banyak kemarin dia Iya, Trisakti pokoknya tuh. paling banyak kan. Jadi aku nggak mikir aku bakal dapat, dan ditambah aku ngerasa waktu itu kan abis kita lomba tuh kan kita masih bisa ngelihat punya orang kan. Jadi aku ngerasa aduh punya dia bagus lagi, aduh punya ini bagus lagi. Langsung insecure sebenarnya gitu kan. Cuma kan ya udah kita iniin aja lah gitu. Ya udah alhamdulillahnya dapet deh, itu nggak expect. Iya memang aku juga ngakuin sih kak, waktu lomba yang di Trisakti itu tuh cukup bergengsi banget karena semua orang yang biasanya menang itu semua tuh ikut lomba itu. Benar jadinya lumayan ke pressure. Pressure-nya gede banget, apalagi yang tadi kita sebut kan mental untuk menuju ke lomba tuh pasti udah banyak, apalagi kita udah lihat jumlah pesertanya tuh segini, biasanya di grup WhatsApp tuh udah ada kan. Bener kan, pasti kan dilihat berapa nih yang ikut gitu kan. Pasti kita udah ada itu kayak yang gitu. bikin pressure gitu. Terus kadang kita ngeliat siapa aja. Terus kalau misalkan ngeliat yang teman-teman yang biasanya kita ketemuin udah lomba juga kayak aduh apalagi dengan kasus begini. Iya benar-benar, iya betul. Iya. Tapi dalam setiap persiapan perlombaan nih kak, kakak tuh sebenarnya selama ini belajarnya tuh sendiri kak, atau mungkin memang dibantu sama Mbak Rafid kekasih, atau mungkin memang dari ada kampus menyediain atau seperti dosen gitu yang mengajarkan? Okay. Jadi kalau untuk proses latihannya sebenarnya aku kombinasi. Jadi ada latihan sendiri, latihan sama teman, sama latihan di kampus sama dosen sama dokter. Nah, dan tiga-tiganya tuh punya perannya masing-masing. Jadi kalau untuk aku latihan sendiri tuh biasanya ya udah. Kalau latihan yang sama kekasih nggak dihitung kak? Kebetulan aku kalau tiap lomba tuh jarang sama Bang Rafid. Karena itu pasti kalau diajarin ujung-ujungnya berantem karena gitu. Pressure-nya tuh nggak suka jadi, ya. Iya, jadi aku mending aku belajar sendiri aja atau enggak sama teman gitu kan. Sama dosen juga ya. Iya betul. Kalau belajar sendiri itu kan menurut aku enaknya ya udah kita latihan bisa kita bisa berkali-kali, terus kita tahu oh kayaknya masih kurang ini deh, oh masih kurang halus, masih kurang ini gitu kan. Terus kalau sama teman itu ya paling kita sharing aja, terus saling eval aja gitu kan. Terus yang paling pentingnya sih latihan di kampus sama dokter, karena kan lumayan ini ya, lumayan tricky sih kak, karena kadang tuh kita melupakan hal kecil ya kak. Iya betul. Terus enaknya itu kita langsung dikoreksi sama dokternya, kayak sama diajarin juga gimana sih cara restorasi yang bagus tuh gimana, yang estetik tuh gimana gitu kan. Terus preparasi yang bagus tuh kayak gimana gitu. Jadi itu
Nah, bagusnya itu kan kita selalu dikasih wadah kan kalau misalnya kita mau lomba segala macam itu dari kampus. Jadi sebelumnya mau terima kasih dulu juga untuk kampus karena udah memberikan wadah untuk mahasiswanya dalam persiapan lomba. Juga terima kasih untuk dokter-dokter yang udah ngebimbing kita pada saat proses latihannya supaya bisa lebih optimal. Terima kasih juga untuk Senat dan Kor udah membantu dalam proses perlombaan sebelum perlombaan gitu. Terima kasih. Gitu. Makasih nih dokter-dokter Iya, semua, teman-teman betul. Senat, teman-teman Kor dan kampus kita terutamanya. Tapi memang betul sih yang dikatain sama Kak Safira ini, karena memang waktu kita latihan sama dosen itu memang banyak banget nih yang kita jadinya banyak di eval. Contohnya Bener. misalkan cara kita selama ini kita percaya menggunakan bur ini tuh bisa, tapi ternyata ada bur yang lebih enak Iya, digunakan gitu ya bener-bener. Kak. Mungkin untuk bur ini ternyata tuh langsung mengambil 2 tahap gitu. Itu yang banyak Terus kita pelajarin ya iya, Kak. terus enaknya itu kan selain kita latihan itu, kita juga kadang di hari terakhir itu ada Iya. ini kan pelatihan kayak latihan lombanya Iya, kayak simulasi bener. kayak di saat perlombaan itu. Iya, simulasi lombanya jadi dinilai dari waktunya, dari ergonomis kita ngerjain, dari kebersihan mejanya kerja juga gitu. Iya. Jadi ada gambaran lah untuk lomba nantinya gitu. Iya benar, kita tuh biasanya udah minta rubrik Iya, dari benar. kampus yang mengadakan lomba. Nah rubrik itu kita kasih ke dosen kami juga untuk dijadikan penilaian saat simulasi Iya, nanti ya Kak. iya, betul. Nah terus habis itu biasanya kita kalau nggak salah ada hasilnya itu kita rapatin Iya, ya Kak. Jadi Terus, jadinya setelah kita simulasi tuh kadang suka dikasih hasil sama dokternya kan penilaiannya gitu dari preparasinya, dari entah dari restorasinya, dari ergonomis kita, dari kebersihan mejanya juga gitu, sama ketepatan waktunya juga gitu. Jadi kita udah ada gambaran kayak oh kayak kita kurang ini deh, oh kita kurang rapi nih mejanya, atau oh kita kurang cepet nih ngerjainnya apa gimana gitu kan. Jadi menurut aku sangat membantu gitu. Iya betul, kadang kita juga suka lupa kan tiba-tiba posisi pasien tuh harusnya gimana, posisi duduk kita gimana. Kadang kita terlalu deket ke muka pasien gitu kan, jadi kan baiknya kan harus tegak gitu. Berarti memang sangat membantu sih Kak. Betul. Pastinya dengan dokter-dokter pembimbing kita, makanya banyak Mustopo yang puji Tuhan memenangkan lomba di mana-mana. Alhamdulillahnya anak-anak Mustopo selalu dapat juara ya, alhamdulillah. Iya, puji Tuhan gitu. Kak. Keren. Nah itu mungkin itu memang cukup membantu ya teman-teman jawabannya. Kita lanjut kali. Menurut Kakak nih Kak, apakah semua orang nih punya peluang untuk menjadi seperti Kakak mungkin, atau mungkin punya peluang untuk mengikuti lomba atau pantas untuk mendapatkan juara gitu? Menurut aku udah pasti semua orang tuh punya peluang buat jadi juara, karena kan yang kita tahu sebenarnya restorasi itu gak cuma bakat sebenarnya, tapi kan itu sesuatu yang bisa dilatih kan, karena kan keterampilan tangan. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak latihan, insya Allah pasti ada hasilnya gitu kan, asal kita mau gitu kan buat belajar, buat konsisten. Jadi kalau semisal kita ada peluang, itu baiknya sih kita ambil, karena kan kita gak tahu ya hal sekecil apapun, siapa tahu nanti kedepannya justru impactnya berguna buat kita kedepannya gitu. Contohnya Claudia gitu. Dia selalu ikut lomba loh guys gitu. Banyak gagalnya juga Kak. Gak apa-apa, tapi kan selalu berusaha, akhirnya kan dapet kan kemarin. Puji alhamdulillah Tuhan, Kak. Iya, juara 1. Terima kasih Kak. Berarti dari maksud Kakak tadi juga, misalkan kita semua ada niat, tolong niat itu dipertahankan ya Kak. Niat kecil itu dipertahankan dan diusahakan, diperjuangkan niatnya biar menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena kita nggak tahu kalau misalkan kita langsung menutup niatnya itu, kita akan bisa aja rugi gitu. Kita jadi kurang pengalaman ya Kak. Ya meskipun ya kayak saya tadi Kakak bilang kan banyak kalah juga kan sebenarnya, tapi itu saya belajar dari pengalaman. Ya, aku juga banyak kalahnya kok Klau gitu. Iya, aku juga banyak kalahnya Iya. gitu. Jadi kan karena kita terus improve ya. Bener, jadi kan alhamdulillahnya dapat gitu kan gitu. Yang penting prosesnya sih. Iya, berarti teman-teman nih nggak perlu takut nih buat kayak gagal atau takut gak juara, karena tujuannya itu jangan langsung juara dulu, tapi untuk mengetahui prosesnya ya Kak. Iya betul. Untuk sebenarnya kita tuh
bisa sampai mana sih gitu kan, bisa sejauh mana sih hasil kita kayak gitu. Jadi jangan takut kalah, ya kalah beberapa kali pun ya udah, aku juga sempet kok kalah nangis, ya itu hal biasa ya kayaknya ya. Iya. Gitu, cuman pasti kan kita harus tetap ya udah kita Keep maju, going ya. jangan berlarut-larut gitu. Kedepannya nih, menurut kakak, plan kakak nih kan karena dengan semua prestasi yang sudah kakak dapat nih, adakah kakak kepikiran mungkin untuk melanjutkan ke spesialis konservasi, kak? Untuk lanjut ke spesialis, aku sebenarnya belum ada kepikiran ke spesialis manapun ya. Sebenarnya aku belum ada kepikiran. Tapi kalau semisal ada waktu, ada peluang, ada rezeki, insya Allah bisa lanjut sesuai apa yang aku mau gitu. Terus juga Berarti kakak masih mencari-cari ya? Belum ada keinginan dari hati yang mau konservasi kah atau bedah mulut kah gitu sebenarnya ya? iya, sebenarnya aku masih bingung, pengen lanjut lebih ke pengen lanjut spesialis apa enggak ya, karena kan yang kita tahu sebenarnya dokter gigi umum pun udah banyak gitu, kayak contoh dokter gigi estetik. Nah aku tuh masih bingung kayak aduh mending lanjut spesialis kah atau aku Fokus di estetiknya fokus itu ya, Kak? di apa yang aku skill yang aku punya Iya, supaya aku bisa jadi apa dental estetik itu, oh kerja di iya. dental estetik apa gimana gitu kan. Jadi aku masih pikir-pikir dulu gitu. belum Itu sih. belum mendapatkan arah Iya, jawaban yang ini karena masih bener. mau mencoba pengalaman ya, Iya, Kak. jadi aku mau coba tingkatin apa yang aku punya dulu aja gitu. Gitu deh. Ya, siapa tahu nanti kakak tiba-tiba menjadi spesialis bedah mulut ya, Kak. Ya, amin insya Atau Allah. mungkin jadi radiologi, kita nggak ada yang Iya, tahu. bener, Intinya kita kakak nggak ada yang sekarang tahu. masih meraba ya, Iya, Kak. betul. Terakhir nih, Kak, boleh dong kakak mungkin kasih pesan buat teman-teman yang mungkin mau ikut lomba tapi masih ragu atau masih kurang percaya diri dengan dirinya untuk bisa ke tahap keperlombaan nih, Kak. Oke. Jadi pesannya mungkin untuk teman-teman yang tertarik nih di bidang restorasi, mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak contohnya itu nonton YouTube, nonton Instagram, nonton TikTok. Nah dari situ Kadang kita satisfying ya, pengen coba ya, iya Kak. benar, udah banyak video-video yang gimana sih cara restorasi yang bagus, gimana sih cara preparasi yang baik tuh gimana. Jadi dari sumber-sumber itu tuh sebenarnya udah banyak gitu kan contoh-contohnya. Nah biasanya kalau misal kita nonton video tuh kadang tuh kalau aku ngerasa suka greget, pengen nyobain gitu. Iya. Karena kan kalau misal nonton video tuh Timbul kayak niat. iya, jadi kayak aduh greget deh pengen ini. Akhirnya ya udahlah, dari nonton video itu kan mungkin akan timbul latihan gitu kan. Kalau aku sih biasanya kayak gitu, timbul dari nonton video. Penasaran gitu ya, Kak. Emang Bener. iya kalau dibuat gini dia jadi Iya, lebih bener, gini ya, betul. emang ya pakai bur ini dia jadi lebih gampang Iya, kayak gitu ya, Kak. bener-bener kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau mulai, dicoba dari hal-hal kecil kayak gitu dulu aja. Terus juga nikmatin aja prosesnya gimana, jangan insecure sama hasil orang lain. Kadang kan kita selalu insecure ya, suka insecure sama kok punya dia bagus ya, kok punya gue kurang ini ya, kok punya gue jelek gitu kan. Jadi jangan Jatuh mentalnya duluan jangan gitu. underestimate sama diri kita sendiri gitu loh. Justru hal-hal kayak gitu tuh malah bikin kita makin Harusnya down iya, gitu kan. Jadi harusnya kita lebih yang gue harus bisa gitu. iya, maksudnya kalau emang dia bisa, harusnya gue juga bisa gitu kan. Gitu. Jadi ya deh, jadi apalagi buat teman-teman misalkan mau menjenjang ke perlombaan nih, kadang kan biasa tuh teman-teman yang mentalnya udah jatuh duluan tuh, Kak. Contohnya kayak teman-teman kita yang mungkin mau udah di tahap mau ke perlombaan nih, tapi mereka mentalnya udah jatuh duluan karena misalkan mereka udah overthinking mungkin. Apalagi kalau kita kan biasa cewek-cewek suka iya overthinking lagi. ya, Kak. Jadi langsung ngerendahin dirinya gitu. Ya sebenarnya balik lagi sih dari diri kita sendiri. Kalau misalnya emang kita serius, kita mau memulai gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh gak usah ngerasa minder, takut prosesnya gitu. Gak perlu takut prosesnya, karena kan setiap orang itu kan prosesnya kan pasti beda-beda ya. Ada yang gampang, ada yang susah gitu kan. Jadi kita nikmatin aja prosesnya, karena dari proses itu kan kita bisa jadi belajar gitu kan. Lama-lama kan jadi ada perkembangannya gitu kan, kalau misal kita terus belajar gitu.
Jadi jangan pernah takut. Terus juga jangan, Temuin kali ya Kak, temuin caranya iya, mereka kalian temuin gimana cara sih cara belajar. belajar kalian tuh yang enak gitu kan. Jadi kan tiap orang beda-beda ya cara belajar ya gitu. Ya, contohnya tadi kayak kakak yang mungkin kurang suka dengan cara belajar yang di-push banget Iya, gitu ya. bener gitu. Sukanya yang memang diajarin gitu. Karena kan kalau di push itu agak pressure ya, Pressure, menurut aku kayak heeh. aduh pusing gitu kan. Jadi Hmm, mending aku belajar sendiri aja gitu, atau enggak sama teman gitu. Jadi lebih hmm. enjoy dibanding sama ini ya, sama, Daripada merusak, iya membuat pertikaian ya gitu. Kak. Jadinya ya udahlah, mending aku belajar sendiri aja. Dan yang paling enaknya itu belajar di kampus sama Dosen dokter-dokter. ya. Udah paling oke sih gitu. Iya. Jadi kalau semisal kalian mau cobalah gitu dari hal kecil gitu, pasti bisa gitu. Cukup menarik banget nih semua teman-teman, karena memang pasti perlombaan ini tuh pasti akan sangat menguji ego, gengsi dan juga tenaga gitu. Apalagi Betul. pernah nggak sih kakak kayak rasa yang egonya nih mungkin kan, apalagi sama kekasih tuh yang ada Mm-mm. kadang kakak yang menang lebih tinggi atau mungkin Mm-mm. Bang Rafid yang lebih tinggi gitu, ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ego sih aku jujur nggak ada ya, karena aku ngerasa ya dia pantas buat dapat itu Hmm. gitu kan, karena dia udah banyak punya pengalaman segala macam gitu. Dan aku ngerasa ya udah aku kan masih kurang pengalamannya, jadi kalau misal emang dia juara ya udah oke gitu. Nah mungkin udah cukup di situ nih Kak, seru banget obrolannya, apalagi banyak banget kita udah kulik tentang hubungan kakak, kehidupan kakak dan juga pengalaman-pengalaman kakak dan mendapatkan semua ini. Oke. Di dalam proses ini dan apalagi podcast ini juga yang dimana kita membahas tentang gimana kakak bisa memenangkan lomba, itu tentunya pasti semuanya tuh sangat mendukung di saat proses ini. Contohnya dari kampus yang sudah menyediakan wadahnya melalui KOR. Di sini KOR itu di kampus kami ada KOR yang sangat mewadahi mahasiswanya. Jadi kalau misalkan kita mau lomba, kita akan dibuatkan daftar dan kita akan contohnya di reimburse dan dana pendaftaran kita, dan juga mereka mengurus semua yang tadi kita minta untuk komunikasi dengan dosen kayak gitu. Jadi tuh kita di kampus kita tuh punya alur yang sangat menarik teman-teman, karena kita tuh punya sesuatu yang sangat didukung entah dari mahasiswanya, dari kampusnya, bahkan dari dosennya juga. Betul. Dan terima kasih juga kepada Senat Abimanyu yang sudah mendukung dan melancarkan semua ini. Tapi tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Kak Safira di sini, karena pasti cukup sibuk ya Kak, karena lagi koas sekarang ya Kak. Jadi Iya. menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih juga untuk Claudia atas kesempatan dan waktunya untuk mengundang aku ke sini. Terima kasih. Ya, semoga kakak koasnya lancar dan semoga Amin. cepat-cepat daftar dokter gigi dan ujiannya one shot ya Kak. Amin. Amin. Amin ya Allah, makasih ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk doain Kak Safira. Pesan yang kita mungkin bisa dapat di hari ini adalah jangan lupa untuk terus belajar, mencoba, dan jangan takut gagal ya. Karena semua proses itu pasti membawa kita ke jalan untuk menuju ke jati diri kita sendiri. Terima kasih, bye-bye.